Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Mas Syakira. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Mas Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya. Jadi di sini tuh aku hanya ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan cara aku menabung. Aku juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun karena di sini juga aku masih proses belajar. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Amin. Jadi di video kali ini tuh aku mau sharing kegiatan aku, yaitu evaluasi budget April week ke berapa ya? Week kedua lanjut. Aku mau langsung budgeting April week ketiga. Masya Allah, tabarakallah, kita udah memasuki April week ketiga ya teman-teman. Nah di sini aku udah mulai menulis. Untuk yang pertama di sini tuh ada galon. Nah, galon di sini tuh cuma terpakai 5.000, sisanya ada 5.000. Kenapa terpakai? Karena di sini tuh aku pakai air kemasan ya teman-teman, sisaan dari lebaran kemarin. Jadi lumayan hemat untuk galon. Terus untuk PDAM di sini untuk tagihannya itu sebanyak 40.000. Jadi sisanya ada 30.000 ya teman-teman. Nah, untuk gas di sini aku ambil karena untuk gas ini ada sisanya ya teman-teman dari bulan puasa kemarin, jadi masih ada stok. Jadi untuk bulan ini kayaknya aku ambil aja karena memang nggak dibutuhkan ya teman-teman, kok soalnya kan masih ada stok juga, jadi uangnya bisa dipakai untuk menabung. Terus untuk BBM di sini tuh habis sama sekali ya teman-teman. Nah kemarin tuh katanya suami sisanya ada 22.000, jadi 22.000 itu terakhir beli bensin dan sisanya 0. Terus lanjut untuk groceries di sini tuh terpakai 72.000 ya teman-teman. Sisanya ada 28.000. Nah, ini aku tadi ngeliatin dari budget sebelumnya ya teman-teman. Terus untuk IndiHome di sini untuk tagihannya itu sebesar 235.000. Jadi sisanya ada 15.000. Nah, ini aku kecepatan ya jelasinnya tapi nggak apa-apa. Ini tuh budget grosir tadi ya teman-teman. Jadi sisanya ada 28.000. Untuk dana grosir ini aku ambil 2.000-an yang baru aja ya teman-teman, karena sisanya itu mau aku simpan lagi untuk dana jaga-jaga di minggu selanjutnya. Jadi aku kembalikan lagi ke dompetnya ya teman-teman. Ini tuh ada 26.000, jadi uang receh semua. Nah kemarin tuh untuk grosir ini aku cuma beli beberapa aja ya teman-teman. Kemarin tuh aku beli beli tepung, terus itu juga beli peremian dan juga beli minyak kalau nggak salah. Lanjut, ini tuh ada IndiHome. Nah, IndiHome tadi aku bilang untuk tagihannya itu sebesar 235 dari budget 250. Jadi sisanya ada 15.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ada sisanya. Karena untuk sisanya ini mau aku tabung ya teman-teman. Jadi aku ambil. Terus untuk listrik di sini nggak ada ya teman-teman karena udah dibeli ya di minggu yang lalu. Nah, untuk weekly di sini tuh tersisa ya teman-teman karena jujur aja aku tuh kebanyakan makan di luar, Masya Allah. Jadi aku tuh jarang masak. Jadi ini tuh ada sisanya 29.000. Nah, untuk sisanya ini mau aku ambil aja karena nanti untuk saving ya teman-teman. Nanti untuk di minggu selanjutnya nanti aku isi lagi yang baru gitu. Terus untuk beras di sini tuh masih ada sisa karena memang nggak aku ambil ya teman-teman. Untuk sisa beras ini tuh masih ada di rumah. Stoknya masih ada dari sisaan zakat fitrah kemarin ya teman-teman. Jadi aku tuh beli 10 kilo dan untuk zakat fitrahnya itu 7,5 kilo. Jadi sisanya itu sekitar 2,5 kilo itu untuk dimakan di rumah. Nah jadi untuk uang beras ini aku simpan lagi untuk dana jaga-jaga di minggu selanjutnya ya teman-teman.
Oke, lanjut untuk jajan aras seperti biasa di sini habis karena memang anak aku tuh kuat banget jajan. Terus iuran sampah di sini udah aku bayar ya teman-teman. Nah, untuk KB di sini tuh ada budgetnya 40.000. Rencananya aku mau ambil aja ya teman-teman. Karena aku tuh udah berhenti KB ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak KB lagi dan aku mau KB alami ya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi ini tuh aku ambil untuk dananya karena aku capek ya teman-teman KB suntik, pokoknya tiap bulan tuh harus suntik kayaknya tuh aku capek banget. Nah ini udah selesai ya teman-teman, udah selesai aku keluarin jadi dompetnya aku kembalikan lagi. Untuk teman-teman semua yang mau samaan sama barang yang aku punya atau barang yang aku pakai ini, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ya. Udah aku cantumin semua untuk link toko pembeliannya. Oke, lanjut. Kita beralih ke minggu selanjutnya. Di sini tuh ada April week ketiga. Mohon maaf ya teman-teman, aku ngomongnya ngos-ngosan karena aku tuh kejar waktu gitu ya. Karena ini tuh udah malam banget ya teman-teman. Jadi aku harus kejar waktu untuk dubbingnya. Nah, di sini tuh untuk budgetnya itu sekitar berapa ya? Aku kemarin lupa, pokoknya untuk weekly-nya itu 460 dan untuk savingnya di sini ada 175. Jadi sekitar berapa itu ya? 600-an. Nah, di sini untuk savingnya tuh lumayan banyak karena ada sisa dari week kedua ya teman-teman. Jadi week kedua itu sisanya untuk aku simpen gitu di saving minggu ketiga. Nah, di sini tuh ada beberapa ya. Jadi biasanya kan aku tuh persiapkan dulu ya teman-teman sebelum aku tag video. Aku tulis semua dulu, aku hitung semua dulu. Tapi ini tuh semrawut banget ya teman-teman. Aku tuh nggak biasanya seperti ini. Jadi ya udah deh sekalian aja aku tayangin di video ya teman-teman. Karena biasanya aku siapin dulu ya untuk savingnya berapa, untuk weekly-nya berapa, untuk uangnya berapa. Aku tuh udah siapin sebelumnya. Tapi ini tuh dadakan banget ya teman-teman karena aku mau berangkat gitu ya. Jadi aku harus siapin videonya sebelum aku berangkat. Jadi ya udah deh semuanya nggak terorganisir. Jadi aku tulis dadakan gini aja. Nah, yang pertama untuk dana pensiun itu 30.000, untuk gift 10.000, untuk pajak 10.000, lebaran 20.000, Ramadan 20.000, untuk servis motor 20.000, untuk karpet di sini 10.000, untuk calon 2.000, ini ada 10.000, untuk kebutuhan mama 25.000, untuk kebutuhan baba juga 20.000. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sinking fund aku tuh lumayan banyak untuk tahun ini. Ya semoga aja bisa aku isi semuanya karena untuk target aku tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi semuanya harus aku isi. Kalau nggak kayak gitu aku nggak bisa ya teman-teman. Nah semuanya sudah. Jadi ini sudah semuanya aku tulis. Dan untuk budget weekly-nya tuh sebanyak 460. Aku kemarin udah buat budget plan-nya ya teman-teman di minggu yang lalu atau di Jumat yang lalu. Kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video atau aku cantumin di atas ya teman-teman. Nah lanjut kita beralih lagi ke dompet peti yang dompet keluarga ini. Jadi aku mau ambil yang pertama ada galon. Di sini galon tuh 10.000 seperti biasa. Untuk yang tanya cukup apa enggaknya, insya Allah cukup ya teman-teman. Ya seperti biasa kadang bersisa 5.000 gitu ya. Kadang nggak terpakai sama sekali karena memang kadang aku tuh nggak di rumah ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk PDAM sama gas ini enggak terpakai sama sekali atau enggak ada budgetnya. Terus untuk BBM ini ada 100.000 aku isi lagi karena memang nanti aku kan mau berangkat. Jadi aku harus isi bensin motor. Terus untuk groceries di sini ada tambahan 100.000 jadi semuanya ada 126.000 karena aku belum belanja bulanan ya teman-teman, nanti aja karena memang untuk bulan ini tuh agak repot banget. Terus untuk IndiHome di sini nggak aku budgetkan karena udah dibayar ya teman-teman. Terus untuk listrik di sini aku tambahin lagi 100.000 karena memang nanti untuk dana jaga-jaga aja ya teman-teman, siapa tahu nanti kan butuh juga untuk beli listrik. Terus untuk weekly di sini aku tambahin 50.000 seperti biasa setiap minggu. Terus untuk beras juga aku tambahin 80.000. Nah, untuk beras ini aku lupa teman-teman ya untuk nambahin, nanti di akhir video baru aku tambahin karena aku kelupaan naruhnya.
Oh iya, aku lumayan capek ya dubbing ini karena ini tuh lumayan panjang banget videonya ya teman-teman. Sekitar 17 menit ini, Masya Allah aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pokoknya itu semuanya amburadul ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman tuh sabar aja nonton video aku ya. Oke, sudah selesai di budget weekly. Sekarang aku tuh mau beralih ke sinking fund aku. Masya Allah, tabarakallah, untuk sinking fund Emak Syakira tahun ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Alhamdulillah, untuk sinking fund aku tuh ada 3 binder. Nah, masing-masing binder tuh ada beberapa ziplock, pokoknya banyak. Jadi semoga aja di tahun ini aku bisa mengisi semua ya teman-teman, karena target aku tuh banyak banget. Aku pengen beli ini, pengen buat ini, aku pengen ngisi ini, pokoknya semuanya tuh ada ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini tuh untuk kebutuhan babah atau kebutuhan aku, kebutuhan mama maksudnya. Untuk kebutuhan mama di sini aku simpen 25.000, karena memang untuk kebutuhan mama ini nggak dianggarkan setiap bulan ya teman-teman, atau nggak ada di budget bulanan, karena untuk gaji suami aku tuh pas banget ya teman-teman, pokoknya mepet semua itu anggarannya. Jadi aku buat ini dari sisa bulanan aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sisa belanja gitu setiap minggunya, pasti aku tabung untuk kebutuhan aku sama Abah Hara. Nah, lanjut untuk yang kedua ada kebutuhan babah atau kebutuhan suami aku ya teman-teman. Di sini aku tambahin 20.000 karena dia katanya mau beli sendal, jadi ya udah deh, aku beliin aja nanti. Ini aku tambahin dulu 20.000. Jadi ini untuk kebutuhan suami aku ya teman-teman, karena yang aku bilang tadi, untuk kebutuhan suami aku dan kebutuhan aku tuh nggak ada di budget bulanan gitu ya. Jadi untuk budget bulanan itu untuk gaji suami aku maksudnya itu tuh untuk bayar tagihan, bayar listrik, terus itu juga untuk makan dan lain-lain. Pokoknya nggak ada tuh budget untuk pribadi tuh nggak ada, karena memang budgetnya ngepas ya. Semoga aja nanti di tahun depan itu ada kelebihan lagi supaya aku bisa apa ya mensisihkan untuk kebutuhan kami gitu ya. Amin. Lanjut, di sini tuh ada saving challenge 2000, dan pertama ini ada servis motor ya teman-teman. Karena motor suami aku tuh udah tua banget gitu ya teman-teman. Jadi pengen diservis. Nah, untuk servisnya tuh lumayan membutuhkan banyak duit ya teman-teman. Jadi itu minimal itu sekitar 300.000 katanya Pak suami, dan maksimalnya itu berjuta-juta ya teman-teman, karena memang banyak banget kerusakannya ya, entah itu mesinnya pengen diservis, entah itu lampunya pengen diganti dan lain-lain. Aduh, pokoknya kemarin tuh banyak banget ya teman-teman listnya yang mau dibaikin, tapi aku bilang sabar aja dulu sama Pak suami gitu ya. Semoga aja nanti ada rezekinya. Nah, lanjut di sini ada mini sinking fund. Nah, kalau mini sinking fund ini tuh aku untuk beli perabot rumah ya teman-teman. Seperti aku tuh ada wishlist gitu untuk beli karpet rumah gitu ya teman-teman, karena karpet aku tuh udah pada robek. Jadi ya udah deh, ini aku kumpulin. Jadi tuh targetnya itu sekitar 300.000. Aku mau beli 2 roll gitu ya teman-teman. Jadi rumah aku tuh sekitar 2 roll gitu ya kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kurang nanti aku tambahin lagi. Nah, terakhir ini ada challenge 2000 di binder ini. Ini aku mau isi 10.000. Untuk jumlahnya itu sekitar 80-an lembar lagi ya teman-teman. Udah terkumpul, Masya Allah. Dan untuk targetnya itu sekitar berapa ya? 100 lebih pokoknya aku nggak salah. Kalau nggak salah hitung ya. Nanti deh kita lihat lagi. Lanjut, setelah di binder ini aku mau beralih lagi ke binder yang satunya ya teman-teman. Itu binder utama aku. Nah, jadi di sini tuh ada tabungan, beberapa tabungan gitu ya, yang awalnya aku simpen di sini. Ini tuh aku mulai Januari ya teman-teman, Januari 2024. Kalau untuk yang binder yang itu tuh, yang 2 itu aku baru mulai. Nah, yang pertama ini aku mau isi dana pensiun. Untuk dana pensiun ini udah setengah ya teman-teman. Targetnya itu sekitar 1 juta berapa ya? 1.030.000 kalau nggak salah. Tapi ini tuh masih kurang kayaknya ya teman-teman, soalnya di pasar itu aku tanya emas antam itu sudah 1.200.000, di Pegadaian itu sudah 1.250.000. Masya Allah tabarakallah, itu berarti uangnya kurang. Jadi nanti aku tambahin aja deh ya.
kalau misalnya uangnya kurang. Nah ini aku susun dulu ya uangnya, aku nggak hitung ini berapa, intinya tuh udah setengahnya ya gitu ya teman-teman dari target 1.030.000 itu. Nah ini sih aku nggak tahu ya sampai kapan penuhnya, tapi mudah-mudahan aja aku bisa memenuhi secepatnya supaya aku bisa beli Antam ya teman-teman. Oke lanjut, di sini habis itu aku mau isi apa ini, gift. Untuk gift ini aku sih mau beli beberapa perabot rumah juga dari sini, tapi nggak tahu ya aku mau beli dari sini atau dari mini sinking fun. Jadi nanti lihat aja deh ya, aku kumpulin aja uangnya. Dan untuk gift ini targetnya itu 1 juta. Jadi ini tuh sudah terkumpul berapa ya, 500-an ribu mungkin kalau nggak salah. Aku sih belum hitung ya teman-teman, soalnya aku kemarin tuh buru-buru karena yang aku bilang tadi di awal, aku tuh bikin videonya itu amburadul ya teman-teman, pokoknya nggak ada planning apa-apa. Nah, udah selesai di sini. Untuk pajak juga aku isi 10.000. Itu masih lama ya teman-teman, bulan Maret tahun depan, tapi nggak apa-apa kita isi aja. Untuk targetnya tuh 500.000. Oke, lanjut. Di sini tuh ada lebaran. Nah, untuk lebaran ini sebenarnya targetnya tuh awalnya 2.400.000, tapi nanti kayaknya aku berubah pikiran deh untuk apa tabungan lebaran ini, soalnya kan di hari lebaran tuh banyak banget ya keperluan kita. Jadi ini tuh kayaknya aku mau ubah menjadi 3 juta ya teman-teman. Nanti deh aku ubah lagi trackernya ya, mudah-mudahan nanti ada aku dapet tracker baru gitu ya teman-teman. Nah untuk sementara pakai ini aja dulu ya. Untuk Ramadan juga di sini aku tambahin 20.000. Untuk targetnya sama seperti bulan-bulan apa Ramadan yang tahun ini. Tahun ini kan 1.500.000, nanti di next Ramadan itu 1.500.000 juga. Jadi rencananya 1.500.000 itu dibagi ke 30 hari, jadi satu harinya tuh 50.000. Ya mudah-mudahan cukup ya teman-teman, segitu aja. Terus untuk ini tuh untuk budget beras ya teman-teman. Aku lupa banget, Masya Allah aku lupa banget. Jadi aku simpan lagi di sini karena memang aku tuh bingung ya awalnya ini tuh budget apa gitu ya. Taunya pas aku periksa ini tuh budget beras ya teman-teman. Jadi untuk budget beras itu sekitar 160.000 untuk bulan ini. Karena memang kemarin kan di bulan-bulan sebelumnya tuh aku budgetkan 140 aja. Tapi budget beras tuh udah naik. Jadi ya udah deh, ini udah terakhir. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye. Make a cup of coffee for your